Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara sedikit tentang kebohongan yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Jadi, banyak dari teman-teman gitu yang bertanya ya, Abang, saya tuh bingung, kenapa ya seorang narsistik itu sangat suka sekali berbohong? Memang ketika orang berbohong, orang punya motif tertentu untuk mendatangkan keuntungan bagi dia. Tetapi yang saya bingung ya Bang ya, narsistik itu suka sekali melakukan kebohongan. Bahkan untuk hal-hal tertentu yang bahkan tidak mendatangkan keuntungan bagi dia. Seolah-olah kebohongan itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Walaupun tidak menghasilkan apapun, seorang narsistik senang-senang saja melakukan sebuah kebohongan. Sebenarnya kenapa sih dia melakukan hal itu? Dan yang membuat saya bingung, si narsistik itu juga kelihatan percaya dengan kebohongan yang dia sampaikan. Kenapa bisa begitu, Bang? Kan begitu. Nah, hari ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk kenal yang namanya pathological liar. Ya. Kenapa? Salah satu ciri yang hampir selalu terdapat pada seorang narsistik adalah bahwa seorang narsistik itu adalah pathological liar. Apa sih yang disebut pathological liar dan apa bedanya antara pathological liar dan non-pathological liar? Oke, mudahnya itu sebenarnya begini, teman-teman ya. Pathological liar itu adalah seseorang yang memang punya dorongan kuat untuk melakukan kebohongan. Dalam setiap komunikasinya dia suka sekali melontarkan fakta-fakta yang merupakan kebohongan. Nah, perbedaannya antara pathological liar dengan non-pathological liar itu adalah begini. Kita, ya, dalam tanda kutip ya, orang-orang normal, kita sendiri mungkin pernah berbohong, ya kan? Tetapi ingat, orang-orang normal itu berbohong karena mereka punya motif, teman-teman. Mereka punya alasan untuk melakukan kebohongan. Biasanya, kita melakukan kebohongan untuk menghindari konsekuensi, menghindari hukuman, atau mendatangkan keuntungan bagi kita. Nah, pathological liar melakukan kebohongan tanpa sebuah motif tertentu, atau tanpa sebab yang jelas. Jadi ketika mereka melakukan kebohongan itu karena mereka punya dorongan untuk melakukan itu. Artinya ketika mereka melakukan kebohongan, bisa saja mereka melakukan itu hanya karena mereka ingin melakukan itu. Bukan didasari karena sebuah keuntungan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Bahkan teman-teman ketika kebohongannya dia tersebut bisa saja menyebabkan kerugian bagi dia, misalnya menyebabkan hubungan dia dengan orang lain menjadi jelek misalnya, atau membuat dia mengalami tekanan psikologis yang buruk bagi dia tetap melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena dia punya dorongan untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Itu perbedaan paling mendasar antara pathological liar dengan non-pathological liar. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sih ciri-ciri dari seorang pathological liar, gitu ya. Tadi yang pertama ya, kita ulang lagi. Sudah jelas tadi kita bilang bahwa seorang pathological liar itu bisa saja berbohong tanpa sebuah alasan yang jelas, tanpa motif yang jelas, tanpa mendatangkan keuntungan apapun bagi dia bisa saja melakukan sebuah kebohongan. Hanya karena dia punya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Itu satu. Kedua, teman-teman, seorang pathological liar biasanya akan membuat kebohongan yang berlapis-lapis. Jadi ketika dia membuat sebuah kebohongan, dia akan membuat kebohongan-kebohongan yang lain untuk mensupport kebohongannya dia. Sehingga membuat kebohongan yang dia buat tersebut menjadi sebuah kebohongan yang megah atau sebuah kebohongan yang hebat, ya. Yang bagi dia itu menyenangkan. Walaupun sebenarnya kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan tersebut itu membuat seluruh kebohongan dia itu bisa menjadi sebuah kebohongan yang terlalu besar dan terlalu hebat untuk menjadi kenyataan. Sehingga sebenarnya kebohongan berlapis-lapis yang dibuat oleh seorang pathological liar itu kemudian membuat kebohongan dia itu menjadi sebenarnya gampang untuk ketahuan. Gitu. Kalian tuh mungkin pernah lihat bagaimana seseorang tuh yang berbohong dengan sangat luar biasa ketika dia menyampaikan sebuah fakta, kemudian fakta-fakta selanjutnya itu menjadi sebuah fakta yang terlalu hebat untuk menjadi sebuah kenyataan. Dan itu justru membuat kedok dia menjadi terbuka, gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian ketemu dengan seseorang yang mengaku bahwa dia sekolah di sini, gitu. Kemudian dia mengaku dia membuat karya ini, kemudian mendapatkan penghargaan ini, kemudian bertemu dengan orang-orang hebat, ya. Segala macam hal yang terlalu hebat untuk menjadi kenyataan, yang kemudian justru akhirnya membuka kedok kebohongannya sendiri. Ini salah satu hal yang paling sering terjadi pada seorang pathological liar. Yang ketiga, teman-teman, biasanya seorang pathological liar itu kebohongannya itu selalu kontinu atau terus-menerus. Artinya begini, kalau kalian ketemu dengan seorang pathological liar, biasanya ini terjadi dari masa mudanya dia.
mungkin saja terjadi dari masa kecil atau masa remajanya dia. Jadi, kebiasaan dia berbohong tersebut biasanya memang sudah terjadi secara bertahap dari dahulu sampai sekarang. Sehingga orang tersebut biasanya memang punya reputasi sebagai seorang pembohong. Kenapa? Karena semakin lama, biasanya dorongan untuk berbohongnya menjadi semakin kuat dan menjadi sesuatu yang biasa bagi seorang pathological liar. Jadi biasanya ini dipupuk dari masa remaja dan terus-menerus meningkat sampai dia dewasa. Yang keempat, seorang pathological liar itu kan karena dia sangat sering berbohong ya. Jadi banyak sekali kebohongan dia itu yang kemudian ketahuan gitu. Tapi seorang pathological liar itu dia percaya pada kebohongan yang diciptakan sendiri. Sehingga ketika misalnya dia dikonfrontasi oleh orang-orang yang tahu tentang kebohongannya dia biasanya menjadi sangat defensif. Dia nggak mau mengakui tentang kebohongan yang dia punya, dan justru dia menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk membela dirinya dia. Yang kelima, ketika misalnya kita, orang-orang normal, ketika misalnya kita ketahuan berbuat kesalahan, ketika kita ketahuan menyodorkan fakta yang tidak benar, ketika kita ketahuan berbuat kebohongan misalnya, ketika kita dikonfrontasi dan kita ketahuan, tentu secara normal kita akan merasa ketakutan atau merasa malu. Tetapi seorang pathological liar itu teman-teman, ketika dia dikonfrontasi dan ketahuan kebohongannya, mereka sama sekali nggak merasa bersalah atau merasa ketakutan. Itulah kenapa mereka bisa dengan mudahnya berbohong ketika mereka ingin melakukan hal tersebut. Bagi orang normal, kita merasa bingung. Apakah kamu nggak takut kalau kamu ketahuan berbohong? Tetapi bagi seorang pathological liar, ketika mereka berbohong dan ketahuan sekalipun, mereka nggak akan merasa bersalah akan hal tersebut. Dan ingat, mereka punya kemampuan untuk menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk berkelit ketika mereka ketahuan melakukan kebohongan. Yang keenam, teman-teman, ini masalah moral juga sih ya. Jadi ketika misalnya nih ya, kita orang normal, ketika kita berbohong ya, sebenarnya kita tuh punya rambu-rambu moral kan. Kalau kamu berbohong dan kamu berhasil memperdaya orang lain, kalau kamu punya rambu moral, seharusnya kamu merasa bersalah ketika kamu melakukan hal tersebut. Tetapi seorang pathological liar, dia justru mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan kebanggaan ketika dia berhasil melakukan sebuah kebohongan dan memperdaya orang lain. Yang ketujuh, teman-teman, seorang pathological liar itu juga salah satu cirinya adalah dia suka sekali mengambil kisah milik orang lain dan kemudian menjadi kisah miliknya dia. Jadi kalau kalian lihat ya teman-teman, kalau kalian ketemu dengan seorang pathological liar, ketika dia bisa menceritakan kisah tentang dirinya yang bombastis ya, misalnya dia menjadi seorang pahlawan atau dia menjadi seorang korban misalnya, itu bisa saja sebenarnya dia sedang mengadaptasi kisah milik orang lain. Kisah seseorang yang dia kenal atau dia tahu dan kemudian dia rubah versinya menjadi milik dia. Dan menempatkan dia menjadi seorang pahlawan atau menjadi seorang korban. Dan yang terakhir, ya sama seperti pembohong-pembohong yang lain, kalau kalian melihat seorang pathological liar dan kalian menelusuri kisah-kisah yang dia ceritakan, semua klaim yang dia ceritakan, kalian akan bisa menemukan bahwa dia tidak bertindak seperti yang dia ceritakan. Jadi bila dia menceritakan banyak prestasi-prestasi yang dia buat, kemampuan-kemampuan yang dia punya, ketika kalian melihat itu dalam kehidupan sehari-hari dia, itu sebenarnya tidak mencerminkan apapun yang dia katakan. Walaupun dia ingin berkelit dari hal tersebut, nilailah seseorang dari apa yang dia lakukan, bukan dari apa yang dia katakan. Teman-teman, itu beberapa ciri dari seorang pathological liar. Oke, kalau kalian bertemu dengan orang seperti ini, teman-teman, yang harus kalian lakukan adalah lebih menenangkan diri ketika berinteraksi dengan dia, tidak usah emosional ketika berinteraksi dengan dia. Kalian tidak perlu berusaha untuk merubah orang-orang seperti ini. Yang lebih baik kalian lakukan adalah untuk tidak terlalu percaya dengan semua apa yang dia katakan, dan hal terbaik adalah menjaga jarak dari orang-orang seperti ini. Ya, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.